Pulau ini kedatangan seorang gadis cantik dari Seoul. Untuk bergaul dengan orang di pulau itu, dia menyiapkan obat mabuk laut untuk mereka. Pergi ke laut dapat menemukan banyak abalon. Dia memberikan salam hangat pada kapten di kejauhan. Tapi Jong Jun tidak memperhatikan. Melihatnya mengedipkan mata padanya, dia segera mengalihkan pandangannya. Sedetik kemudian Yong Oke melihat kapten perahu lain. Dia melambaikan tangan untuk menyapa. Pihak lain juga menjawabnya dengan senang. Melihat pemandangan itu Jong Jun langsung merasa cemburu. Bahkan berinisiatif untuk bertanya pada saudara di sebelahnya. Bagaimana cara berkencan dengan Yong Oke? Melihat gadis itu datang dari Seoul, kakak langsung menasehatinya. Tolong hentikan ide itu. Gadis itu tidak cocok untukmu. Saya pikir dia begitu acak. Jong Jun penasaran dengan Yong Oke. Tapi dia tidak berani mengaku. Hari ini adalah hari penyelam wanita turun untuk menangkap ikan. Yong Oke menjadi yang pertama melompat ke laut. Dia menyelam ke area multiseluler nelayan. Tapi di sana ada wanita tua. Yong Oke harus mencari tempat lain. Sangat cepat dia menemukan abalon. Dia menjadi sangat bersemangat. Orang-orang di sana sangat baik pada Yong Oke. Ada juga yang berteman dekat dengannya. Keduanya berbicara dan tertawa. Jong Jun datang ke toko untuk melihat Yong Oke. Melihat tampilan segar dan penuh kehidupan, dia juga tidak bisa menahan perasaan bahagia di hatinya. Apakah kalian gila? Dia sangat ingin tahu tentang kedatangan gadis dari Seoul itu. Malam itu dia pergi ke toko seperti biasa. Tapi melihatnya bersenang-senang berbicara dengan paman. Dia bertanya apakah belum tutup. Paman bilang akan membantu Yong Oke tutup. Sebenarnya dia ingin mengusir Jong Jun. Apakah saya harus pergi? Tidak perlu. Dia mendengarkan jadi duduk di kursi. Hubungan macam apa itu? Kapten kapal dan penyelam. Paman itu kehilangan minat. Dia segera berdiri dan pergi. Jong Jun dengan senang membantunya membersihkan toko. Kenapa kamu memperlakukanku dengan sangat baik? Apakah kamu menyukaiku? Jangan berbicara seperti itu. Atau yang lain akan terluka. Keputusan ada di tanganmu. Apa itu? Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Saat ini Yong Oke menerima pesan. Pihak lain mengatakan sangat merindukannya. Melihat pesan itu dia langsung merasa terganggu. Lalu dia pergi keluar, meninggalkan Jong Jun tanpa mengatakan apapun. Saat dia baru saja selesai mandi, dia menerima beberapa pesan lagi. Pihak lain terus-menerus mengatakan aku merindukanmu. Yong Oke memberitahunya untuk menunggunya. Bulan depan aku akan mengunjungimu. Ponsel berdering terus-menerus. Yong Oke merasa sangat terganggu. Dia hanya harus mengambil ponsel untuk memeriksa pesan. Pihak lain bertanya bulan depan kapan. Setelah berpikir sejenak Yong Oke menjawab minggu kedua. Pihak lain mengirim lebih banyak pesan. Melihat kata wanita jahat, dia segera melempar ponsel ke tempat tidur. Besoknya Yong Oke pergi ke pasar untuk menjual abalon. Malamnya dia melanjutkan bisnis pub miliknya. Saat itu ponselnya berdering. Dia pergi keluar untuk menjawab telepon. Apakah kamu juga mencintaiku? Hanya kamu yang kucintai. Saat itu Jong Jun sedang duduk di luar. Melihatnya berbicara di telepon. Dia bangun dan berdiri untuk mengikutinya. Setelah melihatnya Yong Oke pergi ke tempat yang lebih jauh. Berapa kali Anda ingin saya mengatakannya? Aku juga mencintaimu. Melihatnya sengaja ingin menjaga jarak. Jong Jun merasa sangat kecewa. Di siang hari Yong Oke menjadi penyelam. Tapi di malam hari dia menjadi gadis nomor 1 di bar. Menjadi objek paling dicari semua pria. Yong Oke menari mengikuti musik. Paman di sebelahnya mengambil kesempatan untuk menyentuhnya. Tapi Yong Oke menghindarinya dengan lembut. Kapten B juga menunjukkan cintanya. Tentu saja Yong Oke tidak memperhatikannya. Kapten B masih mabuk dan mengajaknya pergi ke hotel. Yong Oke setuju secara lisan. Tapi dia memanggil mobil untuk pulang. Kapten B di belakang mengganggu. Yong Oke menikmati angin laut di malam hari. Momen ini benar-benar terasa enak. Berkendara dan menikmati angin malam. Jong Jun di dalam mobil melihat Yong Oke bersama Kapten B. Karena gelisah dia pergi ke rumahnya. Kapten B masih bersama Yong Oke. Dia mengatakan apa yang baru saja dikatakannya adalah lelucon. Tapi dia berkata cintanya sangat serius. Lalu segera ingin menciumnya. Menghalangi jalan tidak membiarkannya pulang. Berikan aku sebuah pelukan. Bukankah kau bilang mencintaiku juga? Kapan? Aku bilang aku mencintaimu. Dan kamu bilang kamu juga mencintaiku. Saya tidak ingat sama sekali. Kapten B mengikutinya dan menghalanginya di depan pintu.
Dia menarik tangannya untuk mengajaknya ke hotel. Tak mengharapkan Jong Jun datang dan menariknya. Jong Jun menyarankannya untuk pergi. Yong Oke juga mengaku bahwa dia setuju. Karena Kapten B terus menempel padanya. Kapten B tidak bisa lagi berbohong. Dia dengan marah menanyai Yong Oke. Apakah Anda orang seperti itu? Berbohong tanpa berkedip. Benar, aku berbohong tanpa berkedip. Kapten B bersikeras untuk tidak melepaskannya. Tapi Jong Jun menyarankannya untuk tidak mengganggu Yong Oke lagi. Dia juga mengingatkannya untuk tidak mengemudi jika masih mabuk. Tapi Kapten B tidak mendengarkan. Jadi Jong Jun mengeluarkan ponselnya. Memberitahu polisi untuk menangkapnya. Benar. Plat nomor 49D5679. Sopir mobil itu mengemudi sambil mabuk. Benar. Sopir mobil itu adalah Kapten B. Jong Jun melapor atas nama Yong Oke. Ini benar-benar tipuan. Kenapa kamu masih di sana? Aku takut dia akan kembali. Apakah Anda mengkhawatirkanku? Itu benar. Wow, aku akan jatuh cinta padamu. Tapi jika Anda menyukaiku Anda akan terluka. Saya memperingatkan Anda agar tidak terluka. Namun Jong Jun sangat mencintainya. Jadi dia tidak bisa berhenti. Dia sangat ingin tahu tentangnya. Yong Oke menerima beberapa foto. Dia tidak bisa tidur. Jadi dia memutuskan untuk mengajak Jong Jun berjalan-jalan. Jong Jun mencoba untuk tenang. Tapi sebenarnya dia sangat senang. Yong Oke memakai gaun merah. Dua orang berjalan di sekitar pantai. Dia secara aktif menyelidiki Jong Jun. Kenapa kamu muncul di depan pintuku? Jong Jun berkata bahwa dia khawatir Kapten B akan melakukan sesuatu. Apakah kamu menyukaiku? Sedetik kemudian Yong Oke maju untuk mengukur ketinggiannya dengan Jong Jun. Postur ini sangat memalukan. Mantan pacarku juga tingginya 188 cm. Dia juga memiliki nama Jun. Seng Jun dan Jong Jun. Astaga, penampilan kalian sangat mirip. Setelah semua yang terjadi, itu memang lucu. Jong Jun sangat senang bisa berjalan-jalan dengan Yong Oke. Yong Oke menceritakan kisah cintanya dan mantan pacarnya. Lalu bertanya apakah kamu bisa nyanyi dan main gitar. Jong Jun menggelengkan kepalanya. Yang bisa bernyanyi dan main gitar adalah Chon Hyun. Pria itu berusia 22 tahun. Mendengarnya terus membicarakan kisah cintanya dan pacarnya. Jong Jun merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak mengerti mengapa Yong Oke menceritakan itu. Yong Oke memintanya untuk memberitahu tentang mantan pacarnya. Jong Jun menghindari topik itu. Dia berpikir apakah gadis liberal itu layak bersamanya. Apakah dia benar-benar mencintainya? Setelah pulang dia menulis beberapa pertanyaan. Sejarah cintanya sangat banyak. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia mencintai Yong Oke tapi juga takut mencintainya. Kapten kapal naif jatuh cinta dengan gadis yang memiliki banyak sejarah cinta. Dia tidak tahu apakah Yong Oke akan mencintainya atau tidak. Yong Oke di desa sering berbohong. Dia pernah mengatakan bahwa orang tuanya adalah pelukis. Tapi saat Bibi minta dibuatkan lukisan, Yong Oke bilang orang tuanya sedang tidak punya waktu. Apakah ibumu benar-benar seorang pelukis? Jika benar biarkan aku melihat lukisannya. Karena itu orang-orang mulai membicarakan Yong Oke. Dia memberitahuku bahwa dia tidak punya orang tua. Apa? Apakah ada orang seperti itu? Semua orang langsung merasa bahwa Yong Oke penipu. Mereka tidak percaya lagi dengan Yong Oke. Saat ini Yong Oke datang untuk menjemput mereka. Hyeja memarahinya karena terlambat. Yong Oke bilang akan menutup pintu dan meminta maaf. Baru masuk mobil ponselnya berdering. Dia bilang tidak perlu memperhatikannya. Tapi semua orang menjadi curiga padanya. Kenapa dia tidak mengangkat teleponnya? Lalu siapa penelpon itu? Tentu saja suami atau anaknya di Seoul. Hari ini adalah hari para penyelam pergi menangkap abalon. Yong Oke menyapa Jong Jun. Tapi Jong Jun mengabaikannya. Apakah kamu marah? Apakah tidak ingin berbicara denganku? Sungguh, Yong Oke sudah punya jawaban. Jadi dia melompat ke laut. Sangat cepat waktu untuk kembali. Semua orang panen banyak. Saat ini seseorang menemukan Yong Oke belum kembali. Melihat ombak semakin besar, semua orang harus segera kembali ke darat. Jong Jun memanggil nama Yong Oke. Tapi masih tidak melihat sosoknya. Semua orang menebak sesuatu terjadi padanya. Jong Jun segera memanggil penjaga pantai. Pada akhirnya Yong Oke naik perahu. Hyeja menyalahkannya karena tidak berada di perahu tepat waktu. Karena hanya ingin menemukannya. Semua orang harus menanggung bahaya.
Mereka tidak ingin tinggal bersama orang yang begitu egois. Kemanapun Anda ingin pergi, pergilah ke sana. Dal segera mengingatkannya untuk meminta maaf. Maaf semuanya. Aku menyesal. Itu tidak masuk akal. Setelah itu semua orang bangun dan pergi. Seorang bibi mengingatkannya untuk meminta maaf pada Chunhui. Jika tidak, pasti akan dikeluarkan. Di saat yang sama Jong Jun sedang menjual abalon untuk pelanggan. Siapa sangka sedetik kemudian disenggol oleh Kapten B. Apa ada yang ingin kau katakan? Jong Jun tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi dia memutuskan untuk pergi. Kapten B melihatnya dan memarahinya. Hei, Anda memberitahu polisi ketika saya mengemudi sambil mabuk kan? Saya kehilangan SIM. Dasar bajingan. Siapa yang menyuruhmu menyetir saat mabuk? Yong Oke sangat menawankan. Aku menyarankanmu untuk menjauhinya. Aku ditipu beberapa juta olehnya. Dia adalah penjual kecantikan. Kamu juga akan ditipu. Berhati-hatilah. Jong Jun tidak bisa menahan amarahnya lagi. Jadi menendangnya untuk membuatnya jatuh. Lalu melepas jaketnya untuk bertarung. Untung ada yang datang menghentikan keduanya. Sebelum pergi Kapten B masih memperingatkan Jong Jun. Anda harus tetap terjaga. Anda tidak ada di hatinya. Cobalah Anda bertanya padanya. Lihat apakah dia ingin bersamamu atau tidak. Apa yang Anda maksud? Apakah itu baik? Setiap hari di sampingnya. Sungguh hal yang tidak berguna. Jong Jun yang marah segera menghubungi Yong Oke. Membuat janji untuk bertemu nanti malam. Saat ini Yong Oke menemui Chunhui. Tapi Chunhui bertanya padanya. Kenapa kamu selalu berbohong? Di mana kehidupanmu yang sebenarnya? Anda berkata ibumu meninggal. Lalu bilang ibumu penjual pakaian. Bahkan bilang seorang pelukis. Apakah kamu gila? Bagaimana orang bisa berbohong begitu terang-terangan? Yong Oke mendengarnya dan pergi. Di malam hari Jong Jun masih tidak bisa melihat Yong Oke. Saat dia sedih, tiba-tiba Yong Oke muncul dari samping. Jong Jun merasa terkejut melihatnya. Melihatnya begitu dia pikir Yong Oke baik-baik saja. Anda bisa melihat pantai yang luas melalui jendela. Apakah Anda suka Jeju? Yong Oke bilang, saya sangat suka tempat ini. Juga berniat tinggal di sini selama sisa hidupku. Jong Jun bertanya mengapa membicarakan mantan pacarmu padaku. Apakah karena kamu tidak punya perasaan padaku? Ingin membuatku merasa sulit? Tidak, itu karena aku merasa kamu seperti aku. Aku dulu juga seperti itu. Jika tidak melakukan yang terbaik, lebih baik menyerah. Itulah tujuan milikku. Yong Oke melihat 3 pertanyaan yang ditulis Jong Jun. Berapa banyak kisah cintanya? Dia tidak menyalahkan Jong Jun yang ingin tahu tentang itu. Sejarah cintanya sangat banyak, jadi bisakah dia mencintaiku? Apakah Anda sudah punya jawaban atas pertanyaan itu? Belum. Anda sudah punya. Benarkah? Apa yang harus saya lakukan? Jangan tunggu lagi. Ambil keputusan. Ayo berkencan. Tapi mungkin kamu akan terluka. Dapatkah Anda mencoba untuk saya? Yong Oke bergerak. Dia berinisiatif untuk menciumnya. Terima kasih sudah menonton.